Oke, selamat siang semuanya. Siang, luar biasa. Oke, baik, silakan ketua kelas kasih salam terlebih dahulu. Pada satu. Panganjali. Om Swastiastu. Oke, baik, silakan dulu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Tadi Miss dengar katanya ada yang AMBK ya? Ya. Oke ya. Yang hadir, bagaimana kondisinya, sehat semua? Sehat. Tadi ada yang baru pulang Jumatan juga ya? Ya. Oke, baiklah. Untuk hari ini kita akan sama-sama belajar di sebuah topik. Nah, lanjutan dari yang minggu kemarin. Nah, ini kebetulan duduknya sudah pas ya, sudah berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Jadi nanti sebentar kita akan melanjutkan untuk materi yang hari ini topiknya sangat menarik. Ya, apakah topiknya itu? Nah, anak-anak, pada saat tadi kalian ke sekolah, gitu ya, melewati halaman sekolah, ya, sekolah kita bagaimana kondisinya? Bersih, rapi? Rapi. Tapi kayaknya ada sesuatu yang kurang ya. Apa ya itu ya? Kantin. Ya, di kantin. Apa di kantin? Sampah. Ada sampah ya, oke. Nah, permasalahan sampah ini sangat menarik karena ada pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari Iman. Nah, coba kalau dikaitkan sama nilai-nilai sila Pancasila, sila keberapa itu? Sila pertama. Bunyinya apa sila pertama? Oke, coba buka buku kalian. Nah, sudah kan? Buka ya, di halaman 12 itu topiknya yang akan kita bahas pada hari ini. Topiknya adalah mengenai sampah yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, nilai-nilai Pancasila, nilai yang pertama itu nilai apa? Ketuhanan. Yang kedua, nilai Kemanusiaan. Yang ketiga, musyawarah. Musyawarah. Yang kelima, Keadilan. Nah, nilai-nilai inilah yang nanti akan kita kaitkan dengan permasalahan yang akan kita temukan di sekolah. Salah satunya adalah tentang penanganan sampah. Nah, ini dia topiknya adalah pengamalan nilai Pancasila dan permasalahan sampah di lingkungan sekolah. Baik, sebelum kita lanjut ke materinya, Miss akan kasih kalian ice breaking dulu. Ya, semua biar makin semangat. Boleh berdiri di tempat masing-masing. Oke, ini kayaknya kalian sudah pernah dengar ya. Oke, ice breakingnya ini cukup melihat apa yang Miss katakan. Kalian menirukan sesuai dengan kata-kata yang disebutkan. Contohnya misalnya udara, semua angkat tangan. Udara, darat, ya. Kemudian laut. Ya, laut di bawah ya. Ulangi, udara, darat, laut, udara, darat, laut, 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 udara, darat, darat, laut, darat, darat, ya. Oke, konsentrasi ya. Oke, kita coba ulang ya. Dari yang tua dulu, makin lama makin cepat. Oke, siap? Konsentrasi. Darat, udara, laut, darat, ya. Oke, coba kita ulang lagi sekali lagi. Oke, udara, darat, laut, udara, darat, laut, darat, darat, udara, darat, laut, 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 udara, darat, darat, laut, 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 darat, darat, udara, udara, darat, laut, darat, darat, bentar. Oke, kita konsentrasi. Udah ya, mulai belajar konsentrasi ya. Oke, baik, dari permainan tadi, dari breaking tadi, selain berarti konsentrasi, ternyata permasalahan sampah, nah karena topik kita adalah tentang sampah di lingkungan. Ternyata bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi dampaknya juga untuk lingkungan, bahkan lingkungan yang lebih besar itu adalah lingkungan global.
global, di mana sampah itu berpengaruh juga terhadap pencemaran yang ada di darat, laut, sama udara. Oke, contohnya misalnya kalau yang di darat kan mencemari apa? Sampah, sungai. Mencemari sungai, tanah. Kalau di air atau di laut pasti mencemari Air. ekosistem. Kemudian kalau di udara, Polusi. ya bakar sampah gitu ya. Nah, ada sih yang bakar sampah. Oke, gimana kalian di sekolah buang sampah sudah sesuai dipilah-pilah atau masih dicampur? Oh, masih dicampur. Nah, itu tidak boleh. Di sekolah kita sudah ada pemisahan di tempat sampahnya ya. Ada di beberapa tong sampah sudah ada tulisannya. Yang sampah yang organik silakan dibuang di organik, yang anorganik silakan dibuang di sampah non organik. Oke, untuk menambah pemahaman kalian tentang sampah, nah ini kebetulan karena duduknya sudah pas dan juga pemahamannya sudah kita tentukan ya. Yang tadi di sini yang untuk apa? Yang visual, mendengarkan. Oke, berarti ini audio, kemudian ini tadi melakukan estetik ya. Yang ini kalau tidak salah visual. Kemudian ini juga sama melihat ya visual. Yang di belakang melakukan estetik. Oke, ini akan memberikan kalian masing-masing yang bisa kalian lakukan di kelompok masing-masing. Nah, untuk yang tadi yang melihat mana? Yang visual ya. Di visual silahkan. Nah, kalian melakukan pemilahan. Ya, lihat baik-baik gambarnya. Kemudian sampah apakah yang ada di gambar tersebut? Kalian tuliskan, diskusikan, kemudian tuliskan. Ya. Kemudian yang tadi yang kinestetik bisa melakukan. Ya. Oke, silakan dipilah sampahnya sesuai dengan sampahnya masing-masing. Ya, ayo itu ada 3, termasuk sampah B3 ya, yang mana yang berbahaya. Kemudian yang mendengarkan silakan. Oke, yang mendengarkan akan memberikan sebuah cerita ya tentang sampah yang ada di sekolah. Nah, di sampah di sekolah kita itu masalahnya adalah sampah yang menumpuk. Nah, kira-kira, nah kalian lakukan wawancara nih, coba tanya teman kalian, kenapa sih kira-kira apa yang menyebabkan sampah-sampah tersebut bisa menumpuk? Oke, sekarang boleh didiskusikan, ditulis jawabannya. Ya, tulis jawabannya. Dan juga minggu lalu sudah diskusi ya untuk literasinya di halaman 12 ya, sesuai dengan topik kita nilai-nilai Pancasila yang dikaitkan dengan literasi. Kalian boleh lihat, boleh padukan ya. Boleh tulis 1 atau 2 alasan. Ya. Kira-kira kenapa sih sampahnya menangis? Ayo, bagaimana? Bisa? Nah, silakan kita lihat ini kira-kira bagaimana sampah organik. Ya, langsung kita lihat. Iya. Si harus sama kelompoknya siapa? Oke, ini sudah selesai. Ya, yang lain gimana? Sudah? Sudah kesulitan? Oh, sudah. Sama ya. Oke, sampah plastik, sampah kertas, sampah sedotan, yang di sana selesai. Lagi 1. Sudah? Oke, kenapa sampah menumpuk? Alasannya karena masyarakat menggunakan sampah tiap hari. Sampah, ya, sampah setiap hari sampah bersembunyi ya. Kemudian masyarakat, kalian bagaimana sudah memilah sampah? Silakan boleh dibawa tugasnya ditaruh dulu di kelompok masing-masing. Nanti akan kita lanjutkan. Tadi sudah lihat ya beberapa kelompok sudah berdiskusi dengan baik. Intinya adalah dari sampah-sampah yang kalian lihat itu intinya adalah tidak terpilah atau tidak dipisah pada saat pembuangan sehingga menimbulkan yang namanya penumpukan sampah.
Kemudian pada saat memilah, oke ya, sudah mampu bisa memilah. Tapi pada saat melakukan itu yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Kemudian ada lagi yang tadi digambarkan untuk yang visual, ya di situ sampahnya masih bercampur, bahkan ada sampah-sampah organik dan sampah-sampah non organik. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita, nah ini disampaikan dulu ya. Untuk kalian adalah siswa mampu menunjukkan sikap pengamalan nilai Pancasila dalam menyelesaikan permasalahan nyata di lingkungan sekolah, khususnya isu sampah. Nah ini yang sebenarnya akan kita kerjakan dalam bentuk problem sebenarnya ya. Nanti akan ada proyek juga di akhirnya. Nah di problem ini nanti kita akan kedatangan seorang tamu ya, yang akan bisa kalian wawancarai. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah ibu kandung kita, gitu ya. Karena sampah-sampah yang nanti akan kalian lihat itu banyak kan di mana? Di kantin. Nanti kalian boleh berwawancara, nanti juga ibunya akan sharing gitu. Lalu kenapa sampahnya bisa banyak gitu ya. Nah, kita akan bertukar ide. Nah, kalian tadi nanti setelah melakukan wawancara, nah kita keluar dulu ya. Ke sana melihat secara langsung. Setelah itu kita akan kembali lagi ke kelas, kemudian kita mengerjakan yang namanya KPD untuk membantu menyelesaikan masalah sampah yang ada di sekolah kita, salah satunya yang ada di kantin. Tapi buat kesepakatan dulu ya, nanti pada saat keluar kita sampai di depan kantin, jangan masuk di dalam kantin apalagi berbelanja ya. Buat kesepakatan dulu ya, jadi tujuan kita datang ke depan kantin dan melakukan wawancara, setelah itu melakukan pengamatan, kemudian balik lagi ke kelas. Oke, sepakat? Sepakat. Oke, silahkan boleh berdiri, kita keluar, kita kumpul. Boleh bawa buku catatannya ya. Tayo. Ya, oke Mama, ini adalah ibu kantin kita. Nah, nanti ibu kantin, ya ini akan sebagai narasumber kita, ya akan memberikan kalian informasi. Nah, kalau kalian mau tanya-tanya juga silakan boleh tanya-tanya sama ibu Murah ya, terkait dengan masalah sampah. Nah, ini kalian lihat ada apa ini? Sampah. Nah, ibunya akan sharing cerita ini kenapa bisa sampai seperti ini. Nah, nanti kalian membantu ibunya menyelesaikan atau memberikan solusi terkait dengan sampah yang ada di lingkungan sekolah. Baik, silakan Bu Murah, boleh kasih informasi ke anak-anak. Ya, ya. Apakah sampah organik dan non organik dipisah? Ya, seharusnya memang harus dipisah ya, biar ini apa? Nanti kalau udah kumpul di sini kan ini gampang pemilahannya. Ya, ya mungkin organik sama yang non organik itu. Ini dah, ini belum belum pisah-pisah ini. Kumpul di sini, tim bawa ke penampungan. Ini yang mana sudah belum Bu sesuai dengan ini? Oh ya, ini sekarang mungkin Ibu besok-besok minta anak-anak kalau misalnya buang sampah ya dipilah-pilah, mana yang botol, mana yang plastik, mana yang tidak organik gitu ya. Ya gampang, mungkin nanti kok kita sampahnya juga di sana di tempat sampah penampungan sampahnya gitu. Nah, gimana anak sudah buang sampah pada tempat yang sesuai? Oh ya Bu, terus ini nanti sampah-sampahnya diolah kemana ini? Biar anak-anak bisa tahu.
Mungkin nanti sini mungkin dibawa ke penampungan ini pengolahan sampah mungkin ada nanti mobil yang ngangkut. Biasanya sih diolah. Ya diolah nah mungkin yang apa? Kertas, plastik. Sudah makanan juga ada, yang bekas makanan itu juga ada di tempatnya. Tapi di sekolah belum ada pengelolaan ya? Ya kalau ininya. Nah nih, anak-anak boleh deh bantu solusi ya. Di sekolah kira-kira kita bisa apa nih dengan sampah-sampah ini? Kan ini selalu dibawa ke tempat penampungan sampah. Nah bisa nggak kita dari sekolah membantu ibu kantin untuk mengolah sampah? Kan banyak ya Bu ya sampahnya tiap hari ya. Nah, oke ada yang mau bertanya lagi? Ya boleh ada? Ya. Menurut Ibu apakah siswa banyak membuang sampah sembarangan? Ya ke mungkin lebih banyak mungkin yang sembarangan masih tempat pembuangannya nih di tong-tongnya tidak masih agak sembarang juga tidak sesuai. Ya ibu sarankan dah mungkin kalau kedepannya ya lebih baik yang ini yang mesti mana tong sampah yang botol, mana yang ini yang organik dan tidak organik ya pada tempatnya gitu ya. Oh, ya, nanti anak-anak kalian nanti akan kembali lagi ke kelas seperti yang tadi Miss bilang. Kalian nanti akan membantu ibu kantin, ya, Bu Murah untuk menyusun project, ya, dan juga penyelesaian solusi melalui problem based learning tentang bagaimana sih cara kita untuk sampah-sampah, entah dari pengelolaannya, entah dari cara agar bisa membuang sampahnya dengan baik, atau hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk berdampak positif pada sampah. Nanti Ibu Murah akan memberikan kalian, ya, memberikan kalian apresiasi berupa nilai, ya, nilai tambahan ya Ibu ya, nanti boleh kami masukkan ya, untuk kalian yang memiliki solusi terbaik. Ya, jadi silakan dibuat nanti Ibu Murah ya, tolong dibantu. Ya. Biar bisa juga berdampak buat sekolah. Jadi tidak sekedar solusi. Ya untuk semua untuk kepentingan kalian juga gini sampahnya ini bagus, ini teratur kan jadi sekolahnya bersih jadinya. Tidak sembarangan buang sampah. Oke, baik, terima kasih Bu Murah. Anak-anak silakan boleh kembali lagi ke kelas. Ya, baik ya. Oke. Dewi sekali. Oke, bagaimana anak-anak tadi sudah sempat melihat kondisi sekolah kita? Sudah. Bagaimana? Kotor ya, jadinya masalah sampah memang jadi masalah yang harus diselesaikan ya. Nah, tugas kalian adalah sekarang untuk membantu ibu kantin dalam menyelesaikan, yang paling tidak memberikan solusi yang nanti akan kita kerjakan secara berkelanjutan melalui project yang akan dibuat terkait dengan sampah yang ada di sekolah. Nah, untuk kalian, tadi kita sudah di tahap memahami orientasi dan organisasi masalah. Nah, sekarang kita adalah di mengaplikasikan melalui penyelidikan dan aksi project. Dan yang terakhir nanti kita akan ada merefleksikan melalui observasi hasil dan juga refleksi dari kalian. Nah, yang tadi sudah kalian lihat sama-sama sudah ada Bu Murah juga yang menyampaikan kendala terkait dengan sampah. Ya, cukup memang sangat mengganggu ya. Bahkan tadi sudah disampaikan juga bahwa bagaimana tadi anak-anak membuang sampahnya masih sembarangan. Jadi semoga kalian tidak termasuk ya. Nah, dalam penerapannya silakan boleh kalian kerjakan ya tugas kalian. Nanti misalkan kita sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ada gaya belajar yang tadi yang melalui lakukan kinestetik, kemudian ada yang melihat atau visual, kemudian ada yang auditory. Nah, ini akan kalian buat, diskusikan dengan kelompok apa saja yang bisa kalian buat, entah itu mungkin pilihannya ada poster, video juga, ataupun
puisi. Jadi disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing ya. Kemudian proyeknya dalam bentuk peta konsep, menyelesaikan sesuai dengan urutan pertanyaan yang dibuat. Ya, kalian membuatnya bentuk seperti apa? Silakan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Jadi silakan, boleh dibuat. Suasananya agak berubah ya. Tadi di luar agak lumayan panas ya. Sudah sampai di dalam sudah dingin. Oke, silakan. Ya. Boleh didiskusikan sama teman-temannya. Ya. Kalian buatnya ya. Oke, nah untuk kalian karena di sini ada HP, boleh kalian pakai sebagai bantuan untuk mencari informasi atau mencari ide. Ayo silakan boleh diambil. Ya, dipergunakan sampai satu kelompok boleh ambil 2 HP. Ya, ayo. Semua ambil HP. Oke, kalian boleh searching di internet ya, mencari inspirasi atau ide yang terkait dengan ide inspiratif untuk menyelesaikan solusi. Kalau bisa dilakukan di sekolah. Jangan lupa dikaitkan juga dengan nilai-nilai Pancasila ya, terkait dengan pengolahan sampah yang dilakukan. Ya. Ini kan sebenarnya Oke, bagaimana, ada yang sudah selesai? Belum. Oke, masih ada waktu 5 menit ya. Oke, ada yang sudah selesai? Ada ya, tadi sudah selesai kelompoknya. Yang lain segera selesai waktunya. Oke, baik. Mungkin dari kelompoknya ini silakan boleh salah satu perwakilan atau mungkin 2 orang membacakan hasil yang sudah dibuat. Siapa yang membaca? 2 orang boleh. Udah, boleh. Hasil ya. Oke, mungkin boleh dibuat semua aja deh kalau gitu aja. Belum ada yang mau. Iya. Oke, ini kelompoknya. Silakan. Halo semuanya, hari ini kami akan mempresentasikan subsidi yang kami dapatkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Mahadani Dewi dan saya ingin mempresentasikan
Baiklah Pancasila, apa yang ingin kalian untuk kalian? Sila pertama, apa dampak sampah yang tidak dikelola dengan baik dan siswa tidak memilah sampah di sekolah? Sampah akan menumpuk membuat sekolah menjadi kotor dan bau. Oke, baik. Sudah ditentukan ya untuk kalian buat video. Oke, kita kasih apresiasi. Ya, sudah selesai? Oke, sudah selesai. Silakan boleh. Oke, silakan. Oke, silakan mulai dari perkenalan, kemudian disampaikan. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Reza. Perkenalkan nama saya Rizka. Kemudian suaranya kasih. Judulnya kesehatan. Apa saja jenis sampah yang paling banyak ada di sekolah? Sampah plastik seperti botol plastik, sampah snack, sampah kertas dan lain-lain. Masalah apa saja yang terkait dengan sampah di sekolah berdasarkan observasi dan jaring dari daerah sekolah, masih ada yang membuang sampah sembarangan dan belum dipilah. Apa dampak sampah yang tidak dikelola dengan baik dan siswa tidak memilah sampah di sekolah? Susah untuk diurai. Nilai Pancasila apa yang ingin kalian ambil untuk merdekakan nilai sila 3 yang merupakan bagian dari ini? Hal apa yang berangkat kelompok dulu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai peraturan dalam bagian yang akan diberikan. Kalian ingin melakukan penjelasan membawa sampah dan membuang sampah, edukasi bahaya sampah tetap baik. Oke, baik, kasih apresiasi buat kelompok ini. Om Swastiastu. Om. Oke, sudah ada yang selesai ya? Oke, ada yang ini dulu ya. Ya. Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok Boleh kelompok satu. kelompok selanjutnya. Perkenalkan nama saya Han. Perkenalkan nama saya Haura. Perkenalkan nama saya Roko. Perkenalkan nama saya Dominik. Rencana proyek yang akan kami pilih, yuk.
sampah yang tidak dikelola dengan baik dan siswa tidak memilah sampah di sekolah. Pencemaran udara, pencemaran lingkungan, bau yang tidak sedap, dan potensi penyebaran penyakit. Hal apa yang akan kelompok melakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Sesuaikan dengan rencana proyek yang telah dipilih, tulis detail yang ingin kalian lakukan. Misalnya, cara mengelola sampah, cara membuang sampah, edukasi bahan sampah, dan lain-lain. Membuat video edukasi memilah sampah organik dan anorganik. Oke, berarti dirinya buat di video. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, silakan mulai dari salam perkenalan, kemudian disampaikan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rengga. Perkenalkan nama saya Rizka. Baca suaranya kasih. Judulnya kesehatan. Apa saja jenis sampah yang paling banyak ada di sekolah? Sampah plastik seperti botol plastik, sampah snack, sampah kertas, dan lain-lain. Masalah apa saja yang terkait dengan sampah di sekolah berdasarkan observasi dan dari daerah sekolah masih ada yang membuang sampah sembarangan dan belum dipilah. Apa dampak sampah yang tidak dikelola dengan baik dan siswa tidak memilah sampah di sekolah? Susah untuk diurai. Nilai Pancasila apa yang ingin kalian ambil untuk mendekatkan nilai surat 3 bagian dari ini? Hal apa yang akan kelompok lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Sesuaikan dengan rencana proyek yang akan diberikan. Saya ingin melakukan belajar mengelola sampah dan membuang sampah, edukasi bahaya sampah dan lain-lain. Pertanyaan jadinya buat apa? Oke, baik, kasih apresiasi buat kelompok ini. Oh, Santi, oh. Jangan lupa diikuti samanya. Oke, sudah ada lagi yang selesai ya? Mengerti apa? Oke, ada Kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kita yang berjudul sampah plastik. Nama saya Faiz. Nama saya Raja. Nama saya Naira, nama saya Dita. Saya Wira. Saya Andre. Yang pertama, apa saja jenis sampah yang paling banyak di sekolah? Sampah plastik, kertas, dan bungkus jajan. Masalah apa saja yang terkait dengan sampah di sekolah berdasarkan observasi dan sharing dari pihak sekolah. Menumpukan sampah di area kantin, penggunaan plastik sekali pakai, dan sampah berserakan di area sekolah. Apa dampak sampah yang tidak dikelola dengan baik?
mencangkup masalah kesehatan lingkungan sekolah yang kotor, bau, dan tidak aman. Nilai-nilai Pancasila apa yang ingin kalian ambil untuk proyek kalian? Sila 2, menjaga hak dan martabat manusia. Sila 3, menjaga keindahan Indonesia. Hal apa saja yang akan kelompokmu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Sesuaikan dengan rencana proyek yang akan dipilih. Tuliskan detail yang ingin kalian lakukan. Misalnya menjaga sampah, yang mengurangi sampah, identifikasi bahaya sampah dan lain sebagainya. Maka dari botol plastik bekas, lampu hias dari botol plastik bekas. Yang dalam kita. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idris Manfaatullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana. Perkenalkan, nama saya Tuliasa Fena. Perkenalkan, nama saya Dama. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Mungkin dari kelompok selanjutnya. Apa saja yang ingin disampaikan dari tentang pelajaran yang bisa keluar dan membangun apa saja menjadi harus dan botol plastik dan alat tulis. Apa yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut disesuaikan dengan rencana proyek yang akan dipilih. Baik yang kalian lakukan, misalnya cara mengolah sampah dan menjaga edukasi bahaya sampah dan lain-lain. Kita akan memilah sampah dan menyelesaikan sampah yang berserakan. Apa dampak sampah yang tidak dikelola dengan baik? Dan siswa tidak memilah sampah di sekolah. Sampah akan terus menumpuk dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Masalah apa saja yang terkait dengan sampah di sekolah? Berdasarkan informasi yang sharing dari pihak sekolah, masalah siswa yang masih membuang sampah sembarangan. Nilai-nilai Pancasila apa yang kalian ambil untuk proyek kalian? Nilai Pancasila apa? Misalnya manusia waras mengerjakan kehidupan. Sekian dari kelompok kami. Om Santi Santi Santi. Oke. Oke, bagaimana untuk kalian yang tadi sudah lihat cukup sangat fokus sekali ya untuk hal-hal yang kalian akan kerjakan. Ya, untuk selanjutnya nanti akan kita realisasikan untuk solusi-solusi yang sedang kalian buat. Oke, baiklah, sebagai refleksi kita di akhir ya untuk kesimpulannya yang tadi yang kedua yang sudah kalian presentasikan sama siapa di sini yang mau menyimpulkan untuk hari ini kesimpulan apa yang mendapat dalam pembelajaran? Ada yang boleh? Ya, Jagalah kebersihan. oke, jagalah kebersihan. Ada lagi? Ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Oke, jangan membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Tidak mencampurkan sampah-sampah. Oke, tidak mencampurkan sampah-sampah organik dan inorganik. Ada lagi? Ya, oh ya. Ada? Bagaimana dengan nilai-nilai Pancasilanya? Semua terhubung ya? Ya. Mulai dari sila pertama ketuhanan yang maha esa. Nilai ketuhanan, kebersihan sebagian dari iman. Kemudian nilai yang kedua itu adalah nilai apa? Kemanusiaan, dimana kalau sampah-sampah itu bukan tanggung jawab hanya tanggung jawab
sebagian orang tertentu ya, kayak di sekolah mungkin tugas kebersihan sekolah gitu ya, tapi menjadi tanggung jawab bersama, karena kita sebagai manusia tinggal di muka bumi ini, maka kita wajib untuk menjaga kebersihan. Dan nilai apa lagi kita persatuan ada? Ada. Kalian setiap hari weekend? Demi menjaga apa? Kebersihan di lingkungan kelas yang ada di sekolah. Baik anak-anak, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Ya, nanti di pertemuan selanjutnya nanti akan kita lanjutkan untuk materi terkait dengan Mas Pancasila ini yang sudah kalian buat solusinya biar juga bisa berdampak bagi sekolah. Baik, untuk hari ini cukup sekian, ditutup. Silakan ketua kelas. pada sana. Nama Santi. Om Santi 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 Om. Silakan.